Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di Sirkuit Mandalika di pagi hari ini, melihat semakin cantiknya beautifikasi yang terus dilakukan pada jalan provinsi yang berada di sisi utara Sirkuit Mandalika, dan juga pengerjaan pada sisi pinggir sebelah kiri untuk penataan pagar pembatas jalan dan juga sejumlah hiasan-hiasan untuk pedestrian yang nantinya bisa dibikin mempercantik dan menghilangkan kesan kumuh. Dan juga di sini pembongkaran untuk kantor PP yang dulu sekarang sudah terlihat progresnya. Ya, kita teruskan menyusuri untuk jalan provinsi atau jalan menuju kawasan PPIP yang berada di Sirkuit Mandalika. Disinilah progres untuk penghijauan dan keasrian makin ditambah serta menghilangkan kesan kumuh pada sisi kanannya. Ya, sejumlah ruas jalan yang masih dilakukan perkerasan pemadatan untuk subbase yang mana connecting sebagai jalur balik atau jalur putar terus dikerjakan. Kemudian di sini untuk jalur Blue Gate atau pintu gerbang utama bagi kawasan PPIP juga untuk pengaspalan akan disiapkan tuntas pada hari ini. Sekian jumlah tempat icon untuk selfie dan juga bersuap foto maksud saya, setelah terlihat hasilnya yang begitu cepat dari progresnya, dan tidak terasa kita berada di sekitar ujung dari sirkuit. Kita bilang di sini untuk tikungan yang ke-16 mulai terlihat progres dari pemagaran sisi pinggir, terutama di area grandstand J yang merupakan grandstand khusus untuk pecinta Marc Marquez. Di sini pemagaran di sisi belakang dan peletakan sejumlah toilet portable juga sudah mulai terlihat, lalu stand-stand yang akan berfungsi membantu atau melayani para penonton nanti yang akan duduk di sini di tribun zona J yang berada di sisi luar, persisnya di tikungan yang ke-16 ini. Dan cuaca mendung mewarnai pantauan kita di pagi hari ini, namun tidak begitu mengganggu ya, dari visibilitas masih tetap terlihat jelas. Kemudian dari sisi zona K yang berada di sebelah kiri kita sudah menunjukkan hasil yang begitu tuntas pada grandstandnya. Ya, kita coba turun lebih rendah. Kita berada di tikungan yang ke-16 menuju 17. Di sini sejumlah teman-teman dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia mempersiapkan tugas-tugas mereka untuk melakukan pengecatan ulang pada pinggir trek, baik itu untuk sisi verge maupun curve yang kemarin sempat terlihat kotor di saat pengaspalan ulang atau resurfacing sirkuit track di Mandalika ini. Nah, di sini di bawah sini bisa teman-teman lihat dan perhatikan ada pekerja dari Road Grip Motorsport Indonesia. Saya coba untuk lakukan zoom sedikit supaya bisa terpantau dengan jelas di bawah kita ini. Ya, asik sekali ya, dengan otomatisnya bisa mengecat dan dilakukan dokumentasi untuk galeri dari hasil kerja di Road Grip Motorsport Indonesia. Dan pantauan kita ke depan yaitu untuk pengecatan akan terus dilakukan pada sisi kanan curve sampai menuju ke tikungan yang pertama, bahkan sampai ke area yang sudah dilakukan resurface. Ya, selain kesiapan pada track sendiri, untuk grandstand di Premier Zona A yang berada di depan pedok sudah menunjukkan hasil, tinggal beberapa section saja untuk pemasangan flip up single seat yang ada di depan ini. Ya,
Ya, kita lanjutkan pantauan kita ke area di mana keramaian mulai terlihat di sini di depan garasi pedok, yang mana kita udah tahu kalau sejumlah logistik dan tim-tim mekanik sudah berdatangan sejak 2 hari yang lalu, mulai dari Qatar atau selesai kegiatan MotoGP di Losail Qatar kemarin. Ya, hari ini persiapan untuk garasi dan juga untuk pedok lainnya, untuk setiap mekanik sudah mulai menyiapkan segala keperluan yang akan dilakukan karena MotoGP Mandalika akan segera digelar mulai dari 18 Maret sampai 20 Maret nanti. Dan pengerjaan pada trek lane atau trek utama di trek lurus mulai dibersihkan, mulai di pel istilahnya kita bilang di sini. Ya, bantuan dari satu unit damkar yang bisa kita lihat di jalur pit lane, terus memberikan suplai air sebagai media membersihkan trek dari debu atau dari hasil pengaspalan kemarin. Kemudian progres yang lain bisa kita pantau di sini untuk sisi VIP Village yang sudah terlihat sangat-sangat istimewa dengan warna corak merah putih benderanya negara kita, untuk grandstand yang berada persis di depan ruangan ber-RC yang khusus untuk para sultan. Kemudian sekilas kita melihat ke zona B juga, untuk grandstand yang berada sudah terpasang hampir 100% ya semua untuk single seat flip up yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang udah pegang tiket sangat beruntung sekali bisa nonton langsung berhadapan dengan VIP Village dan juga aksi-aksi bagaimana adu kecepatan tinggi atau kecepatan penuh dari jagoan-jagoan kalian. Ya, kita di tikungan pertama sekarang di sini sudah mulai terlihat evaluasi atau pendataan dari hasil pengaspalan ulang yang dilakukan pada main track di sekitar tikungan pertama, dan terus akan dilakukan sampai menuju ke tikungan yang kelima. Ya, selain kita memantau bagaimana progres pada main track, kita bisa sekalian memantau untuk sisi tribun atau grandstand yang terus dikejar penuntasannya. Ya, insya Allah sekitar 14 Maret ataupun 16 Maret paling telat semua fasilitas penunjang akan rampung semua. Kita melihat dari tikungan kedua menuju tikungan yang ketiga di sini. Ya, teman-teman dari Topcon melakukan evaluasi juga pada main track, lalu nanti dilanjutkan oleh RMI untuk pencatatan di titik mana yang harus dilakukan evaluasi pengecatan. Nah, di sisi kanan tikungan keempat menuju tikungan kelima juga sudah mulai terlihat dari pengerjaan pada grandstand zona D kita bilang di sini yang berwarna biru. Bentangannya sampai menuju ke tikungan yang kelima, bahkan ada satu section yang melewati tikungan yang kelima langsung persis di titik sambungan yang berada di main track sini. Oke, sejenak kita akan coba pantau lebih dekat untuk bagaimana hasil dari sambungan pengecatan yang sudah dilakukan kemarin pada main track di sini. Ya, memang terlihat sedikit perbedaan warna ya pada main track setelah dilakukan resurface, namun untuk level dari elevasi juga tidak ada perubahan dan sudah aman dari syarat dan standarnya. Ya, kita pantau dari kejauhan di sini untuk tikungan yang ke-6 menuju tikungan ke-7 untuk grandstand zona E sudah mulai menunjukkan hasil yang tuntas 100%. Kemudian di sisi luar sebelah timur juga bisa kita pantau untuk persiapan bagian dari lot parkir yang luasnya 1 hektaran lebih dan jalur masuk menuju ke pantai. Kesibukan di zona tengah kalau kita coba amati bersama di sini, persiapan beberapa titik untuk bagian dari P3K, kemudian bagian dari Central Zone kita bilang ini masih melakukan pemadatan dan
ya perbaikan untuk tanah-tanah, karena nanti di situ akan menjadi area UMKM, kemudian area di mana para festival yang akan digelar nanti ya, teman-teman yang pemegang grandstand, maksud saya general admission ticket, ini bisa secara bebas untuk mengakses ke semua titik kecuali yang grandstand memiliki tempat duduk. Oke, kita lanjutkan pantauan ke trek berikutnya. Sekilas terlihat di sisi kanan untuk zona F juga sudah mulai berdiri 3 section, bahkan melewati dari tunnel 2 juga sudah hampir tuntas yang satu sectionnya lagi, tinggal pemasangan dari kursi duduk atau single seat. Ya, selain itu jalur masuk atau jalur naik akses menuju ke Bukit 360 juga akan mulai dipercantik. Pengerjaannya di sini sudah mulai terlihat, tinggal melakukan pengaspalan ulang sehingga membuat makin asri ya, karena penghijauan sudah dilakukan. Ya, untuk saat ini memang belum dilakukan pengaspalan ulang karena masih terlihat progres dari proyek yang terus dikerjakan. Nah, jadi ada 3 bangunan di sini, teman-teman. Bisa saya tunjukkan. Ini bangunan yang pertama, langsung menghadap ke tikungan yang ke-11, 12 sampai tikungan yang ke-13, bahkan bisa melihat hampir 300 derajat ya, bukan 360. Karena ada bangunan yang kedua di sisi barat sini yang langsung berhadapan dengan Laguna. Jadi pemandangannya bisa dipantau dari sana, yaitu tikungan yang ke-10, 11 dan juga Laguna, bahkan bisa melihat ke arah trek yang lain juga. Lalu untuk bangunan yang ketiga berupa seperti villa ya, di sini selain bangunan utama dan juga area selfie yang ada di sisi luar, yang sekilas kalau kita melihat warna coklat untuk sebagai deck untuk balkon kita bilang, atau deck ya, sebagai area memantau untuk tikungan yang ke-8 sampai ke tikungan yang ke-10. Oke, kita lanjutkan dari titik sini melintas ke arah trek yang lain. Ya, terpantau tikungan yang ke-10 sudah tidak ada lagi pengerjaan yang terlihat di sini karena kesiapan dari trek sendiri. Ya, masih ada sejumlah evaluasi dari gravel bed, terutama di sisi gravel bed atau run off gravel yang ada di sebelah kiri sini. Ya, untuk pemandangan dari tikungan 10 memang belum sempurna pada hari ini karena kita tidak melihat adanya Laguna yang terisi air pasang ya. Kalau nggak salah untuk air pasang pada hari ini jatuh di jam 3-4 sore. Jadi mungkin ntar sore teman-teman yang bisa menonton progres dari pencapaian sirkuit akan melihat bagaimana cantainya Laguna di sore hari, sehingga di saat menunggu sunset akan bisa mendapatkan visual yang benar-benar efek ya. Ya, dari tikungan ke-10 kita lanjutkan ke tikungan yang ke-11. Masih terpantau kesibukan pada Bukit 360 untuk sejumlah building atau villa kita bilang di sini. Progresnya terus menunjukkan hasil yang semakin hari makin cepat dikerjakan tuntas. Ya, kesibukan di tikungan yang ke-12 terus terlihat untuk penuntasan pada grandstand yang ada di sisi kanan menuju tikungan yang ke-13. Sudah berdirinya sekitar 3, 4, 5 section di sini. Satu section sendiri sudah kita bagikan informasinya kemarin ke teman-teman semua, kalau yang satu section saja bisa diduduki oleh 800-an penonton ya. Jadi bisa dibayangin kalau 5 section di sini itu sudah sekitar 4 ribuan lebih, bahkan lebih dari
berapa jadinya tuh ya, lebih dari 5.000 ya penonton. Dan di section yang lain pada grandstand zona yang lain juga bisa kita lihat sama-sama kalau pengerjaan sudah menunjukkan hasil yang benar-benar signifikan. Ya, kita baru saja melewati tikungan yang ke-14. Kita lanjutkan saja pantauan kita ke titik yang lain. Ya, dari ketinggian sini bisa kita amati bersama progres atau persiapan untuk zona barat juga di bagian G3. Sejumlah persiapan yang sudah dilakukan untuk grandstand dan juga beberapa fasilitas grandstand seperti portable toilet dan juga stand khusus yang akan membantu melayani para penonton nantinya. Ya, kita silang ke arah tikungan yang ke-17 dan di bawah sini kita bisa melihat sejumlah teman-teman yang bekerja dari RMI yang mulai melakukan pembersihan pada trek, seperti menghilangkan debu-debu dahulu ya, untuk melakukan pencucian nantinya dengan track jet, dan juga pengecatan pada curve diulangi agar semakin kinclong dan benar-benar tajam warna dan corak yang Indonesia khas banget ya. Ya, seperti itulah kesiapan teman-teman kita yang bekerja di sepanjang trek sirkuit Mandalika, kemudian di sektor-sektor yang lain, di bagian belakang pedok juga. Jadi buat kalian semua yang baru gabung ya, bisa kepoin juga bagaimana progres yang lain pada video-video sebelumnya. Jadi mungkin ini saja dulu yang bisa kita reportasenya buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Dan selamat beraktivitas, jaga terus protokol kesehatan dimanapun semuanya berada. Sampai jumpa di Mandalika segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.